Halo guys, di reply komentar kali ini saya ingin bercerita ya tentang status BSU pada situs BPJS ataupun situs Kemnaker. Nah, jadi dari banyaknya pertanyaan yang masuk itu menyangkut validasi, terusnya tidak masuk kriteria, terusnya tidak tersalurkan pada batch 1 lah. Nah, banyak banget cerita-cerita ataupun komentar yang masuk guys. Oke guys, jadi untuk saat ini memang ya saya merasa untuk sistem ataupun situs baik BPJS maupun Kemnaker memang lagi belum stabil nih guys. Nah, pertama-tama saya mau bercerita tentang rekan kerja saya pada saat hari hari Kamis atau Rabu gitu ya. Jadi dia ngecek di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, statusnya itu malah bikin shock dia. Jadi tidak masuk kriteria. Tanda silang, ya kan? Nah, lalu dia kabarin saya kan, dia telepon, kabarin, "Pak, ini kenapa kok nggak masuk kriteria?" Padahal saya tahu banget nih, kalau karyawan tersebut masuk kriteria, baik dari sisi upah yang dilaporkan, maupun dari sisi masa keaktifannya. Gila, saya kepo, saya coba cek sendiri dengan menggunakan data dia, dan alhasil statusnya malah menjadi validasi. Nah, ini kan artinya sistem dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut kan masih belum update ya. Jadi buat kalian yang mengalami hal serupa seperti ini, kalau kalian yakin masuk kriteria, baik itu dari segi upah, baik itu dari segi keaktifan, dan saat cek di bsu.bpjs ketenagakerjaan hasilnya seperti ini atau tanda silang atau tidak masuk kriteria, jangan berkecil hati guys. Kalian coba secara berkala lagi. Kalian cek mungkin siangnya ataupun sorenya. Nah, bisa jadi sistemnya ini sedang tidak stabil ya, jadinya belum update atau apa. Nah, terus cerita yang kedua, ada juga yang validasi terus nih. Validasi terus. Nah, yang validasi ini kan penyebabnya itu kan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan ya. Yang penting HRD kalian sudah update, sudah pemadanan data di SIPP, sudah pengkinian data BSU di SIPP. Pastinya nanti pihak petugas BPJS Ketenagakerjaan nih, sekarang ada bolanya ada di BPJS. Nah, validasi ini tergantung dari BPJS-nya. Apakah dia mengkolek seluruh data peserta nasional ini cepat atau enggak? Karena tiap-tiap PT itu data yang diserahkan ke Kemnaker itu enggak serempak. Contoh, saya pernah lihat di SIPP yang saya kelola, itu ada inisial Y dan inisial T. Inisial Y yaitu data telah diserahkan ke Kemnaker, inisial T data belum diserahkan ke Kemnaker. Nah, jadi yang inisial Y ini statusnya sudah berubah dari validasi sudah menjadi terdaftar calon penerima di situs Kemnaker. Kalian bisa cek di SIPP online. Ini bisa minta bantu HRD lah ya. Nah, yang inisial T ini yang belum diserahkan. Jadi yang validasi ini kebanyakan menurut saya inisialnya di SIPP itu adalah T. Jadi belum diserahkan ke Kemnaker. Nah, berita bagusnya hari ini BPJS telah menyerah terimakan batch kedua sebesar 2 jutaan lah ya, 2 jutaan. Tadi berdasarkan konferensi pers sore itu sudah diserah terimakan. Nah, dari batch pertama masih ada gagal transfer sebanyak 249 ribuan lah ya. Nah, ini akibat karena nomor rekening. Nah, Ibu Ida Fauzia menyarankan untuk yang gagal ini akan dilakukan pembukaan rekening Himbara ataupun penyaluran melalui Pos Indonesia guys. Lalu cerita yang ketiga ya, batch pertama. Jadi banyak nih dari peserta nih yang mungkin masuk ke situs Kemnakernya nggak lihat tahunnya nih. Dia bilang masih validasi di BPJS, tapi cek ke Kemnaker kok
tidak masuk kriteria batch pertama, ternyata dia salah ngebuka guys situs Kemnakernya. Nah di situ kan ada batch pertama, jadi lihat tahunnya ya. Memang kadang-kadang peserta terkecoh nih, hanya melihat status tanpa melihat tahunnya. Nah buat kalian mungkin bisa mengikuti, mungkin selalu pantau terus baik situs BPJS maupun situs Kemnaker guys. Oke guys, mungkin demikian cerita saya hari ini, semoga bermanfaat. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.